Ada Wanda Hamidah yang menjadi satu-satunya wakil perempuan dari Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Kesabaran Ashanti kembali diuji. Bagaimana tidak, alih-alih selesai, sekarus sengketa tanah warisan ayahnya di wilayah Cinangka Depok justru makin tak berujung. Dan kemarin Ashanti beserta kakak dan tim sampai mendatangi langsung tanah sengketa miliknya. Setibanya di lokasi, sederet kejutan pun didapati Ashanti dan keluarga yang langsung membuat kaget. Karena selain mendapati adanya plang nama perumahan, pihak developer juga sudah membangun beberapa rumah di lokasi tanah sengketa itu. Keterkejutan Ashanti kian bertambah saat mendapati akses jalan menuju tanah miliknya serta balong atau kolam milik keluarganya sudah diuruk atau ditutup. Lantas, bagaimana curhat Pak Unyil, penjaga tanah milik keluarga Ashanti yang kerap didatangi orang dan keberadaannya sempat diremehkan pihak developer? Benarkah Pak Unyil juga diduga sampai diintimidasi? Jangan maju. Jadi hari ini kita memang langsung datang ke tanahnya langsung karena niatnya sih harusnya pengen ketemu sama ya developernya atau apa gitu, karena mereka ternyata udah main bangun jalan, bangun juga aku juga baru mau lihat karena aku belum lihat. Dan alhamdulillah tadi aku juga habis dari sini nanti akan mau videoin untuk dikasih ke yang lagi aku laporin, karena dia minta bener nggak bahwa mereka udah bikin jalan dan lain-lain. Kita sempat kehilangan juga waktu itu karena nggak ada yang ngurus. Itu tuh tanah satu lagi aku masih muda lah waktu itu, terus udah hilang gitu kan. Jadi waktu itu mau gugat-gugat juga aku belum paham gitu. Jadi sekarang ya aku nggak mau lagi lah kehilangan, jadi aku akan memperjuangkan. Cinangka Indah Village ya tulisannya tuh. Cinangka Indah Village. Foto indah itu Mbak, ceklek gitu. Udah. Nah, dan kalau aku bilang mau dia jual murah pun ya kalau ini masih tanah milik ya sengketa ya, berarti namanya ya nggak akan mungkin jalan sih menurut aku ya. Itu dia, jalan nggak? Tadinya nggak ada tembusan. Yang itu dibikin ya? Ah ini ditutup sama dia. Aku jadi itu yang udah dibatasin kan? Iya. Bang Pauli dulu, kita tanggap aja. Dulu bener dari bapaknya Bunda Ashanti udah nitipin kan, jagain kan? Dia lagi kecil yakin, bapaknya udah ngomong, gitu bahkan ya? Ini di Serobot udah dibuka. Udah ada ancaman, bapak udah ngomong, bapak udah bohong nih gini siapa ini dari kepolisian. Katanya sebelumnya udah dikasih info juga kalau ini tanah keluarga Ashanti. Udah, malahan mah yang ngusir, ada yang ngintip dari sono gemuk. Tinggi, kagak berani ngelawan si Unyil nanya karena Unyil mah udah dikasih cuman nggak tertulis saya ke bapak. Ya sengketa mah yang ono bukan yang ini. Jadi sengketanya memang 3.000 meter bapak beli tahun 70, sengketanya tahun 80. Bela Ashanti saya, soalnya ini bapaknya ke amanat. Tanah saya 5.400 sampai sini. Batasnya juga dituin. Ternyata bapak meninggal, saya di sini nggak ada yang ngaku. Dijelaskan Ashanti, awalnya keluarganya memiliki 4 bidang tanah warisan dari almarhum ayahnya. Namun, 1 bidang tanah masih disengketakan karena ditemukan surat kepemilikan ganda yang menyebabkan tanah tersebut juga diklaim kepemilikannya oleh pihak lain, dalam hal ini developer perumahan. Usut punya usut, pihak developer ternyata membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah itu. Belakangan, pihak developer pun justru meminta ganti rugi kepada Ashanti dengan dalih sudah mengeluarkan biaya untuk pembangunan jalan dan menguruk balong. Dari sinilah Ashanti mencurigai
ada praktik mafia tanah yang bermain di balik sekarut kasus ini. Semua juga aku udah lengkap banget, bawa semua surat. Jadi memang waktu itu papaku beli tanah di sini tuh kayak ada 5 tempat yang berbeda. Dengan yang 2 ini suratnya 1, yang 3 yang masih ada, yang 1 dulu udah hilang zaman aku ini karena nggak diurus. Jadi papaku tuh udah almarhum, baru-baru itu kita nggak nemu dulu suratnya di mana. Terus ada lagi yang 4, yang ada 4 ya, berarti masih ada yang 4, yang lain aman karena udah kita urus. Nah gini loh, maksudnya aku kalau misalnya aku dengan si bapak ini punya surat yang sama ya, seumpama nih kita punya surat yang sama, kita ibaratnya mungkin diiniin sama oknum yang dulu ngejual tanah ini, mungkin ke kita juga kan banyaknya sekarang yang tanah yang ada punya 2 surat, 3 surat. Aku tidak mau kayak, oh itu punya aku, kamu nggak bisa dapat apa-apa, enggak. Oke, kalau kita punya sama-sama 2 surat yang sama, ya ayo kita cari solusi gitu. Kita cari solusi, kita apa nih, kalau emang laku ya udah kita bagi 2, atau memang kita gimana kan enak ya. Karena saya udah bangun, udah nutup balongnya, udah nutup jalan apa. Awalnya aku nggak mau terlalu gimana-gimana ke dia karena urusan aku sama bapak yang ngejualnya gitu kan. Tapi ternyata bapak ngejualnya bilangnya dia belum dibayar sama si orang ini, baru dibayar DP dan kecil banget. Jadi dia juga stres katanya, dan sekarang si developernya ini yang aku kecewanya main bangun-bangun lagi, tambah-tambah lagi, dia kayak nggak peduli. Dan aku bilang aku nggak akan berjuang terus karena ya kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus gitu, dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya, orang rumah tanah dari tanah sengketa, aku bilang gitu kan. Enggak, kita udah cukup komunikasinya, jadi kita udah nggak bisa, kayaknya komunikasi udah bukan jalan yang tepat untuk saat ini kita tempuh karena udah bertahun-tahun komunikasi. Selain soal hak atas tanah warisan milik keluarganya, tanah tersebut juga memiliki kenangan indah tersendiri buat istri anak Hermansyah itu beserta kakaknya. Lantaran saat kecil mereka kerap diajak sang ayah untuk datang dan main ke lokasi untuk mancing dan bersantai di balong dan saung. Lantas, seperti apa perjuangan Asanti untuk mendapatkan kembali haknya atas tanah tersebut dan berapa kerugian yang dialaminya? Oh, kalau di daerah sini memang papaku dulu belinya di daerah sini lumayan banyak ya. Oh, ada banget. Jadi tanah-tanah ini tuh zaman, karena aku tinggalnya kan di Bona Indah, deket dari sini ya. Jadi kalau waktu kecil gitu, karena ketemu papaku susah, jadi kalau misalnya papaku lagi mau ketemu, ya kita suka diajak mancing ya di sini gitu. Terus aku ingat banget papaku manggil anak-anak daerah-daerah sini zaman dulu ya, terus kita makan di saung gitu-gitu kan udah sering gitu sebenarnya. Tapi ya bukan masalah itunya sih, lebih ke ya ini kan hak ya, sesuatu yang memang hak kita ya. Pasti kita perjuangkan. Harta warisan bukan hanya soal nilai materi, tapi juga tanggung jawab untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tak berhak. Sikap Ashanti yang tak gentar memperjuangkan hak keluarganya mengajarkan bahwa keadilan hanya bisa terwujud jika kita berani bersuara dan tak tinggal diam saat hak dirampas. Selamat pagi pemirsa, saya Feby Marcelia akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Menepikan kisru sengketa tanah Ashanti, berikutnya sidang Nikita Mirzani kemarin kembali panas diwarnai tangis dan marah nih pemirsa. Kira-kira apa ya yang membuat Nikmir menangis dan marah? Bener gak Nikita sempat bertemu Fadel Bajideh di PN Jaksel? Dan apa alasan Nikita kembali gugat wan prestasi Reza Gladys sebesar 114 miliar? Lalu seperti apa pula Kemil Zain sampai menangis dan terharu karena berhasil menang atas kasus perdata dengan Della Puspita? Hingga Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa yang akhirnya tabayun temui kakak Mpok Alpa dan membantah ingin menguasai harta warisannya. Menepikan geramnya Asanti melihat tanahnya jadi sengketa dan sudah dipasangi nama perumahan, di lain tempat sidang perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin. Sidang kembali diwarnai ketegangan saat jaksa penuntut umum menyela pertanyaan penasehat hukum terdakwa kepada salah seorang saksi terkait penggunaan produk skincare milik Dr. Reza Gladys. Drama persidangan pun memuncak saat Nikita yang kembali tampil dengan bermake up dan OOTD cetar meluapkan emosinya kepada JPU yang berujung teguran dari majelis hakim. Ujung tolong duduk. Ujung ada berdiri, ibu duduk. Nanti kalau nggak cantik dibilang merana, dibilang sedih, ya kan? Ya kalau mau ketemu orang kan harus dilihat enak. Di tahun 2024 itu lagi marak sekali soal skincare ya yang sering direview oleh pemerhati kesehatan gitu ya. Nah, salah satunya apa? Bersumber dari Doktif dulu, ini fakta persidangan. Kemudian dituduhkanlah kepada klien kami, Nikita Mirzani, dituduhkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani itu melakukan review, padahal faktanya tidak ada review itu ya. Selain drama di ruang sidang, yang juga jadi sorotan adalah digelarnya secara bersamaan sidang lain dengan terdakwa Fadel Bajideh yang berperkara dengan putri Nikita Mirzani. Lalu benarkah Nikita dan Fadel sempat bertemu? Apa kata Fadel? Fadel kami ke dalam nih. Nggak ketemu, soalnya kan Fadel tadi fokus ya sama buat nanti replik, nggak ketemu. Kalau papasan sama Kamayel papasan tadi. Sempat ada obrolan nggak ada? Ya paling ngobrol-ngobrol aja. Apa isi obrolannya juga? Ya saling semangatin aja. Meski tengah menjalani proses persidangan, namun Nikita ternyata juga kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi kepada Reza Gladys dan suaminya sebesar 114 miliar. Padahal Nikita sudah sempat mencabut gugatan Wan Prestasinya yang terdahulu, namun dengan nilai gugatan yang lebih rendah, yaitu senilai 100 M. Lantas, apa alasan Nikita kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi? Benarkah gugatan sebesar 114 miliar terkait dengan banyaknya kerugian yang dialami bintang film Nenek Gayung tersebut selama di penjara di 7 bulan terakhir ini? Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apakah Niki gugatan barunya? Gua aja di PN bisa dilihat. Wah, kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Apa 115 miliar udah terlalu kecil? Kecil ya, ya udah kalau gue tambahin deh 100 M ya harusnya ya nanti. Saya dapat info dari situ. Dia bilang, "Bang, ini saya rencana mau gugat lagi. Kemarin ada info sudah terdaftar. Tapi saya dapat lagi info dicabut sebelum gugatan, sebelum persidangan. Karena ada perubahan lah apa gitu." Dari panasnya sidang Nikita Mirzani, di ruang sidang yang lain, akhirnya setelah 8 bulan lamanya kasus pelaporan hingga sidang perdata penggelapan mobil yang menyeret nama Della Puspita dan sang suami Arman, kemarin Rabu 18 September 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan tegas bahwa Della Puspita dan suaminya dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada Kemil Zain. Putusan itu dibacakan secara e-court dan disaksikan langsung oleh pihak kuasa hukum Kemil Zain. Mendengar kabar baik,
Kemil pun tak kuasa menahan haru. Tangis pun pecah, bahkan hingga meneteskan darah dari air matanya. Hal itu terjadi karena ternyata sebelumnya Kemil baru saja menjalani operasi kantung mata dan seharusnya ia belum diperbolehkan menangis. Kemil Zain pun berharap Della Puspita dan suami dapat segera mengganti. Selama ini menjadi sumber polemik. Untuk putusan seperti yang saya harapkan, bahwa ada di sini yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum, yaitu tergugat 1 Acha, tergugat 2 Della, tergugat 3 Arman. Jadi alhamdulillah secara poin pertama yang disampaikan dari putusan itu memang melegakan ya. Dan doa saya juga terjawab, ya Allah kalau memang ada yang bersalah dalam kasus ini, itu semoga terbukti gitu kan. 8 bulan saya berjuang, bahkan dihina, kemudian dibully di media sosial, dijelekkan gitu. Seolah-olah saya mencari panggung selama ini, seolah-olah saya kan awal mulai menyerahkan mobil itu kan dia kan, bukan saya. Soal kasus perdata, dan aku juga akan membongkar satu fakta yang selama ini disimpan sendiri oleh yang bersangkutan dan aku tidak sertakan itu di persidangan tentang kasus perdata. Kemil, lu kurang ajar sama gua. Karena dari awal lu bilang ke media bahwa susah untuk komunikasi sama aku. Padahal pada saat lu nge-DM gua respon, kita sempat tukeran nomor telepon, kita sempat telepon-teleponan, dan suamiku juga mengajukan sama lu untuk lapor ke polisi perihal mobil lu itu di mana, dipinjamkan ke siapa, kronologinya seperti apa. Dan tak cukup sampai di situ. Di tengah vonis bersalah atas kasus penggelapan mobil, Della Puspita dan sang suami juga Acha, salah satu terlapor, kini juga tengah dibayangi ancaman jeruji besi atas kasus pidana dugaan penipuan umroh yang kini masih bergulir di meja penyidik. Della Puspita yang sejak awal tampak garang, bahkan sempat berteriak-teriak lantang membela diri, kini justru divonis bersalah dalam kasus perdata dan harus bersiap menghadapi proses hukum pidana yang menantinya. Dan dari perkembangan kasus pidana ini, Kemil mengungkap bahwa Rabu kemarin Della dan suami dipanggil oleh pihak penyidik Polda yang tentu saja proses pidana ini masih terus berlanjut. 18 September itu menurut penyidik itu bahwa pemanggilan untuk Della Puspita dan akan didampingin oleh Arman, karena Arman sebelumnya udah. Yang paling penting buat aku adalah
Gimana caranya kasus penipuan umroh ini selesai dengan cara yang sebenarnya. Yang diduga menipu ya harus mempertanggungjawabkan bukan cuma ke aku tapi ke semua korban-korban yang lain, dan stop mencari uang dengan cara yang tidak baik. Stop mencari uang dengan cara yang tidak baik. Tapi ini orang kurang ajar. Makin gue diemin, lu somasi gue diem. Harusnya lu tahu diri lu butuh, lu cari gue. Bukan gue yang nyari lu. Enak aja lu tahu gue korban kok. Lu jadiin gue tersangka, enak aja lu ngelaporin gue. Pakai ini bro, ini. Pakai ini bro, ini. Kalau untuk bayar sesuatu buat anak sekolah, pakai aja dulu yang ada, ya enggak? Ngapain ngurusin gituan? Lo kan gak setuju, kan yang nyari duit mah bininya. Maaf lahir batin juga buat Empo apabila ada kesalahan dari pihak saya, gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Tidak aku. Kemarin, gejolak emosi kembali mewarnai keluarga almarhumah Po Alpa setelah sehari sebelumnya tangis dan kemarahan kakak Po Alpa pecah saat mereka mencurigai suami almarhumah Po Alpa, Aji Darmaji, diduga hendak menguasai harta warisan dan menyingkirkan Shirley, putri pertama Po Alpa dari pernikahan sebelumnya. Namun akhirnya badai perlahan mereda. Kemarin Aji Darmaji akhirnya datang menemui langsung Pok Banong, kakak kandung Po Alpa, dalam sebuah pertemuan tabayun yang digelar penuh haru. Aji bahkan hadir didampingi pengacara dan seorang ustadz sebagai penengah. Di hadapan keluarga Po Alpa, Aji Darmaji menegaskan semua hanyalah kesalahpahaman. Ia membantah tudingan ingin menguasai warisan dan berjanji akan tetap merawat serta menafkahi Shirley, putri pertama Po Alpa, seutuhnya seperti anak kandungnya sendiri. Lalu benarkah Aji Darmaji sampai menangis minta maaf? Jadi memang kemarin kurang komunikasi sedikit lah ya. Jadi makanya ini publik di luar ini tanggapnya kemana-mana. Intinya tidak ada konflik, tidak ada sengketa, semua adem ayem, saling merangkul, cuman kurang komunikasi sedikit aja. Ada bantuan dulu dari pertama, jadi kan Po Banong kan ini kaget, kayak gitu. Ya kurang komunikasi aja. Ya alhamdulillah ya, komunikasinya tetap terjalin keluargaan ya. Nggak ada huru-hara atau ribut atau cekcok, nggak ada. Apalagi secara gunung gini lah, gitu kan katanya. Terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Po Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan. Apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini. Kayak gitu. Cuma Po Banong mah lihat video aja gitu loh. Videonya versinya seperti itu yang namanya Po Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi. Jadi Po Banong jawabnya seperti itu. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Empo Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Mohon maaf lahir batin juga buat Empo apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu kan, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Tidak aku. Dalam pertemuan yang penuh keharuan itu, mata kakak Po Alpa, Pok Banong, tampak berkaca-kaca. Ia tak kuasa menahan rasa kecewa, mengungkapkan betapa terkejutnya saat Aji Darmaji tiba-tiba datang ke pengadilan agama untuk mengurus hak perwalian atas anak-anak Po Alpa. Namun benarkah masih ada yang mengganjal di hati Pok Banong? Dan benarkah Aji Darmaji sampai tak bisa tidur semalaman karena memikirkan prahara yang mendadak muncul di tengah duka ini? Di momen itulah pihak keluarga Aji Darmaji turut menjelaskan
bahwa pengajuan hak perwalian semata-mata hanya untuk keperluan administrasi, agar surat-surat, misalnya surat kendaraan yang seluruhnya masih atas nama Po Alpa, dapat tetap diperpanjang saat masa pajaknya habis. Yang Po Banong sih pengennya baik-baik aja, yang penting komunikasi gitu. Jangan ada provokator lagi, maksudnya seperti itu. Kalau kita kan udah komunikasi enak gitu, jadi apa-apa kita tahu. Murni hanya untuk mewakili anak-anak Bang Aji nih, yang nanti karena kan sepeninggalan almarhum banyak yang harus diurus. Karena belum cakap hukum ini anak-anaknya Bang Aji yang 3 orang ini, si Fatih sama si kembar, wajib Bang Aji minta perwalian sekaligus ayah kandungnya. Kalau Kak Sherly, karena Kak Sherly sudah dewasa, jadi mesti paham dulu nih. Kak Sherly sekarang sudah berusia kurang lebih 21, artinya dia sudah cakap hukum. Makanya tidak dimasukkan ke dalam permohonan. Yang dimasukkan ke dalam permohonan hanya di bawah umur, yaitu di bawah 18 tahun. Alhamdulillah Pak Banong juga mungkin udah ngerti apa yang dijelaskan oleh Bang Aji. Perwalian dengan ahli waris beda harusnya. Ketika kita mau menutup rekening orang tua kita yang sudah meninggal, akte wali. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah cukup umur, sudah bisa tanda tangan, sudah pandai surat menyurat, nggak perlu yang Bang Haji sekarang lagi perjuangkan. Karena anak Bang Haji, Alpati, si kembar 2, belum cukup umur, belum cakap surat menyurat, ketika nanti buat ditutup rekeningnya kan, salah satunya masih banyak masalah-masalah hal yang lain yang harus diselesaikan dengan Bang Idung. Jadi kalau masalah waris atau gimana, Kakak Sherly, nanti juga dipanggil pasti Kakak Sherly di persidangan. Yang lagi heboh dan viral nih pemirsa. Seperti apa ya detik-detik Aisar Khalid diusir saat beri bantuan di Bali karena dianggap caranya tidak tepat, menghalangi jalan, dan bikin macet dengan membuat kerumunan. Dan bagaimana pula dengan aksi luar biasa dan berani Wanda Hamidah yang menjadi satu-satunya perempuan dan wakil Indonesia yang berlayar ke Gaza lewat jalur laut, namun sempat terdampar di Tunisia akibat kapalnya bermasalah nih. Seperti apa beritanya? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Silat. Pergi! Tak boleh. Pergi! Aksi selebgram Aisar Khalid mendadak menjadi sorotan publik saat dirinya turun langsung membagikan bantuan untuk korban banjir di Bali. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Aisar tampak membagikan baju bekas dari atas mobil pickup. Namun suasana yang semula penuh antusias mendadak berubah ricuh. Seorang pria tiba-tiba menegur keras, bahkan mengusir Aisar dari lokasi. Karena dianggap mengganggu kegiatan gotong royong warga yang tengah membersihkan sisa banjir hingga membuat macet jalan tersebut. Sontak momen itu pun viral dan memicu perdebatan antara niat berbagi namun tak tepat caranya dan etika saat membantu di tengah bencana. Pergi! Tak boleh sini. Boleh, lihat orang lagi gotong royong, mampet kamu. Siap bang, maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Siap, terima kasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersih ini tuh masyarakat itu. Ya udah. Sana kamu. Siap bang, terima kasih. Bikin macet kamu sini. Gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobil nih. Mana? Ber. Mungkin ini salah satu kreatifnya timnya beliau untuk memancing orang-orang akhirnya kepo dan nonton. Mendengar teguran keras itu, Aisar sempat terdiam dan tanpa banyak bicara lagi hingga Aisar pun meninggalkan lokasi bersama rombongannya, naik ke atas mobil pickup yang membawanya sejak awal. Namun di balik kepergiannya, Aisar tampak tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Tak apa, oke, selalu aja.
Macam dia satu orang aja yang kemas. Iya, banyak kok. Bisa santai aja. Pihak-pihak yang ingin membantu bekerja sama atau berkoordinasi dengan dinas sosial setempat gitu. Nah, kalau resmi itu juga kan jadinya tepat sasaran gitu yang kita harapkan gitu, dan terorganisir dengan baik dan lebih tertib gitu loh, punya prosedur bagaimana bantuan itu tersalurkan dengan baik dan jelas. Di sisi lain, pasangan Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim yang tinggal di Bali juga menunjukkan kepedulian mendalam dengan turun langsung menyalurkan bantuan logistik bagi para korban banjir di Bali. Mereka membagikan kebutuhan pokok seperti makanan hingga kebutuhan lain, sekaligus memberikan dukungan moral bagi warga terdampak. Ya kita kan nggak tahu musibah kan bisa ada di mana-mana, makanya tetap kuat bagi warga Bali, tetap sehat, tetap semangat. Pokoknya support saya buat warga Bali sehat selalu. Berbeda kisah dengan heboh Aisyah Khalid diusir saat beri bantuan untuk korban banjir Bali. Pemirsa, tak kalah mengejutkan. Ada Wanda Hamidah yang menjadi satu-satunya wakil perempuan dari Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Namun, kapal yang membawanya menuju Gaza beberapa hari yang lalu sempat mengalami hambatan dan terdampar di Kelibia, Tunisia. Bahkan peserta dari 50 negara pun kebanyakan harus pulang ke negara masing-masing, termasuk peserta dari Indonesia. Salah satunya anak dari Ikang Fauzi, yaitu Ciki Fauzi. Dan sebelum kapal kemanusiaan itu kembali berlayar meninggalkan Tunisia menuju Gaza, air mata Wanda dan Ciki pun pecah di dermaga, di mana dua sahabat seperjuangan yang sama-sama ingin menembus blokade Gaza demi kemanusiaan itu pun saling berpelukan erat. Namun takdir berkata lain, hanya Wanda yang terpilih melanjutkan pelayaran. Sementara Ciki harus merelakan dirinya tetap tinggal di Tunisia. Di Indo, anjir. Aku pulang, aku mau ngirim suatu buat kamu. Ini I just want to say, Indonesia, we're sailing to Gaza, and we are here to break the siege. If you're not succeed, then we all have to come back to Palestine until Palestine is free, inshallah. Kita melepas kapal yang berlayar menuju perairan Gaza. Satu-satu ya, Pak. Masya Allah, ini haru banget ya, setiap malam kita melepas teman-teman dari delegasi negara lain yang terpilih untuk berlayar. Dari seluruh dunia hampir semuanya sudah kembali pulang ke negara masing-masing. Pertanyaannya, kenapa mereka kembali pulang? Karena teman-teman dalam hal ini saya harapkan bisa husnuzon ya, berprasangka baik, karena terus terang kendala yang ada di sini berat banget. Ciki sama teman-teman yang luar biasa, kemarin tuh mereka kan sempat ikut terbang ke Tunisia kan, jadi Ciki tuh nggak sendirian, jadi ada kakak Wanda Hamidah menembus blokade Gaza tuh ternyata banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan dan mungkin strategi yang harus mereka atur gitu. Perjalanan kemanusiaan dengan berlayar ternyata jauh dari kata mudah. Wanda mengungkapkan rombongan sempat tertahan lama di Tunisia karena sulitnya mendapatkan kapal yang layak. Banyak kapten kapal mundur di menit-menit terakhir akibat besarnya risiko di jalur laut menuju Palestina. Meski begitu, Wanda tetap menunjukkan semangatnya. Ia mengatakan, setelah kapal selesai diperbaiki, mereka akan kembali berlayar esok harinya membawa harapan ke Gaza, Palestina.
sejatinya kami berangkat atau berlayar pada sore hari ini, tapi karena satu dan lain hal, teman-teman tahu bahwa 2 hari berturut-turut kami kapal-kapal di pelabuhan ini dijatuhi drone. Pasti banyak tekanan dari Amerika dan juga dari Zionis Israel yang berusaha menghambat keberangkatan kami. Pokoknya hari ini hari terakhir saya mencoba untuk masuk kapal yang akan ke Gaza. Insya Allah, doain. Aku bahagia banget awareness tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina semakin banyak yang tahu sekarang gitu ya. Awarenessnya jadi baik walaupun memang keadaannya tidak baik, tapi paling tidak kita lihat tahu banyak orang yang peduli dengan saudara-saudara Muslim kita yang ada di sana. Selain Wanda Hamidah, sebelumnya bulan Juli lalu, di tengah harapan yang membara dari segala penjuru dunia, langkah Zaskia Adya Meka dalam Global March to Gaza juga sempat harus terhenti di gerbang Mesir. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Rombongan yang sudah berjalan hingga 50 km menuju perbatasan Rafah justru dipaksa berhenti lantaran otoritas Mesir menyatakan aksi mereka ilegal. Kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Jangan gede. Aku suka turun ke lapangan. Aku senang datang ke camp, aku ketemu langsung, ketemu para pejuang, ketemu para pengungsi, itu aku senang. Sekarang udah mulai mikirin gimana buat apa yang aku lakuin, apa yang aku punya, apa setiap sikap tindakan aku itu juga bisa membawa keuntungan buat aku di akhirat nanti gitu ya. Jadi salah satunya ya jadi manfaat untuk orang lain. Pemirsa, sempat diperingatkan ibundanya karena hamil lagi di usia 30-an. Seperti apa ya kondisi Zaskia Sungkar yang kini menjadi super manja dan baperan di kehamilan yang keduanya? Bagaimana Zaskia menceritakan keberhasilan program kehamilan yang kedua ini? Berbeda kisah nih, bagaimana pula prank dan surprise ulang tahun untuk Moza yang berperan sebagai Chelsea di sinetron Benci Jadi Bucin oleh Azando dan juga Jamila. Hingga bahagianya Vena Melinda yang merayakan ulang tahun Fania di panti asuhan. Beritanya sesaat lagi, hanya di Silet. Zaskia Sungkar sempat diperingatkan ibunda karena hamil lagi di usia 30-an. Kini jadi super manja dan baperan di kehamilan kedua. Kebahagiaan kini tengah menaungi pasangan selebriti Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Bagaimana tidak, setelah jeda 4 tahun pasca kelahiran putra pertama mereka, Ukasha Muhammad Syaki, kini Zaskia Sungkar kembali hamil anak kedua. Namun, di balik kebahagiaan yang menaungi, ia tidak menampik jika sempat terbesit kekhawatiran pada dirinya lantaran hamil di usia yang tidak muda lagi, yakni 34 tahun yang rentan dengan segala resiko kehamilannya. Ya karena beberapa faktor. Pertama suami, terus ya mengingatkan juga umur aku yang sudah tidak muda lagi. Mas Irwan kan yang bener-bener nyuruh, ayo cepetan program lagi gitu, karena nambah umur ini loh, pada khawatirnya kayak mama itu terakhir ngelahirin umur 20 berapa gitu, kamu udah umur berapa? Paling ya ngingetin gitu terus sama mama, kita juga yaudah deh, oke mulai gitu. Jadi pas alhamdulillah positif, terutama mama sih yang paling happy. Ya Shiren juga, semuanya happy lah pasti, namanya berita bahagia pasti happy semua. Sebetulnya hamilnya di usia mendapatkan embrio, cuma memang hamil itu kan beban, jadi kan selama sehatnya nggak masalah sih, karena usia embrionya tetap di usia yang kita dapatkan. Kalau Kia dia lumayan mandiri sih, kalau misalnya kayak tengah malam gitu-gitu kadang-kadang dia nggak bangunin aku gitu, jadi dia lebih ya sendiri aja gitu, kayak dia mesti minum atau makan apa ya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan di luar tengah malam itulah yang kadang-kadang kita diteleponin terus gitu kan, di WhatsAppin gitu, biar kita dekat aja gitu.
Di luar kekhawatiran yang sempat terbesit, kakak kandung dari Sharon Sungkar ini juga mengakui jika kehamilannya kali ini yang telah memasuki usia 3 bulan sangat jauh berbeda dengan kehamilan pertamanya dulu, yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kalau di-compare sama hamil yang pertama ini mualnya luar biasa. Maboknya luar biasa, cuman ya sudahlah disyukurin aja. Habis kan aku hamilnya susah, jadi ya dikasih gimana sama Allah, masih banyak nikmat yang harus disyukurin. PR bersyukurnya banyak banget. Dan ternyata kehamilan juga sempat membuat Kia berkalung kesedihan. Lantaran ia harus meninggalkan hobi berkudanya karena terlalu beresiko dengan kehamilannya. Lantas benarkah kehamilan keduanya juga membuat Kia menjadi kian manja, melo, dan mudah menangis? Benarkah Kia teringat perjuangannya dulu sebagai pejuang 2 garis biru yang sampai 10 tahun berusaha hamil? Ya sekarang nangisin apa lagi? Haru Maira pinter, Masya Allah. Hamil tuh ya maksudnya Kia tuh lebih kayak hamil, emang setiap hamil sih dia yang pertama sama yang sekarang juga ya lebih manja, lebih kayak sendiri. Ya mau lebih deket-deket. Aku orangnya agak-agak cuek dan agak jarang nangis gitu. Tapi ini lagi terharu, nggak tahu tuh kenapa. Sebelum FET itu aku berkuda. Ya dengan catatan kan harus benar-benar aku terakhir tanding. Ya pokoknya sebelum tanding. Lusanya aku FET. Langsung FET iya. Jadi 2 hari lah, 2-3 hari. Sedih, ada rasa kangen gak? Banget. Tapi ya harus siap, ini pilihan kan, mana yang lebih prioritas. Teman-teman ya. Teman-teman doain kita ya, semoga sehat, lancar. Menepikan cerita bahagia kehamilan kedua Zaskia Sungkar, inilah kebahagiaan lainnya hingga keseruan di lokasi syuting Benci Jadi Bucin jelang kejutan ulang tahun untuk Moza Mutiara. Ya, kemarin pemeran Chelsea Sabrina itu berulang tahun ke-18. Orang tua beserta rekan-rekan sesama pemain dan juga kru kemudian menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Moza dengan skenario prank dimarahi berkali-kali oleh kru saat syuting. Hingga akhirnya Azando dan Jamila membawakan kue ulang tahun surprise untuk Moza di lokasi syuting sinetron Benci Jadi Bucin yang tayang setiap hari mulai pukul 16:45 WIB. Dan inilah tangis Moza dikejutkan ulang tahunnya. Chelsea yang benar, Chelsea. Dialognya jangan ayun-ayun kayak anak bocah. Ulang. Apa Chelsea? Rolling. Dava yang gue kenal, itu orangnya nggak pedulian banget sama gue, cuek. Kayak enak Chelsea. Lo ngeliat ke siapa? Ngeliat orang colong. Yang benar, Chelsea. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lebih sayang papahnya daripada mama ya. Nah, keduanya mama. Iya, oke. Aku tuh jarang banget diomel-omelin Kak, dan aku tuh kaget banget, aku tumben-tumbenan aku diomelin. Tapi aku masih belum mikir bakalan ada surprise. Semoga lemotnya dikurangin. Panjang umur, sehat selalu, pokoknya happy birthday Moza. Happy birthday Moza. Aku doanya berharap semoga di ulang tahun ke-18 ini aku panjang umur, selalu tetap bisa support aku.
Berbeda dengan Moza Sabrina yang ulang tahunnya dirayakan di lokasi syuting Benci Jadi Bucin, ulang tahun ke-9 Fania Atabina, putri bungsu Vena Melinda justru dirayakan secara sederhana di panti asuhan. Lalu, apa kata Vena soal Fania yang tak menyangka Fania sudah 9 tahun dan sudah kian beranjak besar? Benarkah Vena sampai teringat peristiwa 9 tahun lalu saat pertama kali bertemu Fania? Benarkah minggu depan baru akan digelar pesta ulang tahunnya secara meriah? Bahagia ya kalau bisa ulang tahun anak-anakku tuh selalu dimulai dengan berbagi kasih sama anak-anak dari panti asuhan gitu. Jadi ya nggak tahu ya, kebahagiaannya tuh ngeliat mereka senyum, jawab pertanyaan. Hilang deh capeknya dari tadi pagi ya. Tadi pagi tuh aku sampai nge-scroll dari 2016 ya di Instagram aku sampai 2025. Waduh, itu metamorfosis mukanya Fania dari imut banget ya sampai sekarang udah beranjak dewasa, tapi aku lebih agak ini ya, harus agak khawatir karena dia sudah menjelang ABG kan. Jadi udah mulai mengajarkan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya buat anakku Fania Atabina, satu-satunya anak perempuan mama, niscaya Fania jadi anak yang soleha, umurnya panjang, bahagia selalu, suksesnya dunia dan akhirat, mengangkat derajat dan nama baik keluarga, dan selalu mengurus mama di masa tuanya mama. I love you sayang. Tahun nggak terasa waktu. Dulu yang masih gendong, masih baby, sekarang udah gede ya. Apa yang dicita-citakan semua bisa berhasil dan bisa dia menjaga dan sayang nurut sama mamahnya.